kesiapan belajar seorang anak. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu ditandai dengan seorang anak siap bersosialisasi. Kalau dia masih sendiri, maka kita belum mengatakan kesiapan belajar secara sekolah, lembaga. Berarti belajarnya apa? Belajarnya otodidak, atau belajarnya mandiri, atau belajarnya individualis. Ada juga yang begitu. Tapi selama ini yang dikenal di Indonesia, terutama yang paling populer, peringkat 1, tadi juga main kuisis ya, ada 1, 2, 3 gitu ya. Kalau di kita peringkat 1 yang namanya belajar itu lewat lembaga sekolah. Tapi karena pandemi, mulailah muncul peringkat keduanya ngetop juga ya, homeschooling. Oke. Penting ya teman-teman. Ternyata ada keunikan. Otak itu, siapapun manusia, harus berkembang dengan tahapan selama golden age. Otak harus berkembang selama perkembangan usia dalam tahapannya di golden age. Ya, nggak ada cerita tuh ujuk-ujuk bisa, itu nggak bisa. Jadi 0 sampai 8 tahun itu memang adalah fase utama dalam kehidupan manusia. Dan rekan-rekan, ya di sini ada bagian yang ingin saya perkenalkan kepada Anda. Kalau memang otak itu dari sejak ciptaannya manusia harus punya tahapan perkembangan fungsi yang sangat penting, lalu apa yang membuat sekarang jadi begitu heboh mesti ada neuroscience? Kemana aja dulu neuroscience? Ngapain aja dulu? Kok kita belum kenal? Kok kita nggak tahu? Ini barang baru apa pula ini, gitu ya? Ternyata teman-teman, yang membuat kita jadi wajib mengenal tentang brain function development, perkembangan fungsi otak 0-8 tahun, itu adalah gara-gara perkembangan zaman. Di masa pertama, era awal kehidupan manusia, itu disebut sebagai Society 1.0. Dan ini dicirikan dengan nama Hunting Society, di mana pada waktu itu kelompok manusia itu akan selalu bergerombol seperti hewan. Dia selalu bergerombol, kenapa? Karena protection, mereka safety itu kalau bergerombol dan menjaga kelompoknya dari serangan binatang buas yang lebih besar, lebih kuat, ya, lebih tangguh, lebih membahayakan karena racun-racunnya, gitu. Jadi pada hunting society manusia itu bergerombol dan semua aktivitasnya mengandalkan, teman-teman boleh tandai ini, mengandalkan kematangan fungsi otak level 1. Apa itu kematangan fungsi otak level 1? Gerak. Itu kematangan fungsi otak level 1. Tapi kematangan otak level 1 gerak itu perlu sekali mendapat sinyal, info, data, stimulus dari dunia sekitarnya. Jadi kalau manusia di hunting society, di kelompok masa berburu itu, begitu dengar bunyi kesak, dengar pakai apa? Dengar pakai telinga, ya. Dia dengar bunyi kesak, langsung semua badannya tuh gerak, ya. Begitu dia matanya melihat ada yang berkelebat, bukannya kabur bilang hantu ya. Zaman sekarang tuh ya anak-anak. Kalau mereka di hunting society enggak, begitu ada yang itu badan mereka langsung merunduk. Tahu kata merunduk enggak? Kan sama Bois tadi kita udah main santun ya. Berarti kita masih kenal juga ya kosakata yang kegiatannya Melayu lama. Tahu arti merunduk? Kan berjongkok, menurunkan dan membuat lutut itu ketekuk, bahu itu membulat ya. Ini posisi aman seperti dalam kandungan, tetapi dengan ancang-ancang keseimbangan untuk siap menyerbu.
Itu kalau matanya melihat sesuatu yang berkelebat. Nah, rekan-rekan yang saya sebut dengan tadi, pendengaran, lalu mata melihat, itu semua adalah gerbang masuk info ke otak. Jadi di tahap satu kerja otak gerak, tetap harus ada info dulu yang masuk lewat gerbang sensor. Sensor yang penting semua kita kenal, ya. Banyak suka teman-teman sejawat psikolog melakukan tes VAK, visual, auditory, kinestetik. Nah, kinestetik ini unsurnya ada unsur taktil, proprioception. Itu awalnya untuk sinyal-sinyal kinestetiknya. Oke. Zaman berburu berlalu. Lama-lama mereka babat hutan pelan-pelan. Mereka perluas lapang pandang, bisa ngelihat jauh. Maka binatang buasnya menjauh, tetap berada di tempat gelap dan tersembunyi. Manusianya bertambah, kelompoknya membesar, maka mulailah masuk society 2.0, agrarian society, atau dia mulai berdomisili dan bercocok tanam. Nah, dua society ini pola asuhnya beda total, ya. Pola asuh yang pertama, anak itu asal udah bisa berdiri, merangkak aja kalau perlu diajarin, ya. Tapi asal udah bisa berdiri, mereka udah langsung diajak berburu. Oke? Jadi anak tidak pernah jauh dari orang tuanya dan mereka bergerak bersama kemana-mana. Namun, pada agrarian society berubah. Anak mulai dipisah. Anak ditaruh di dalam rumah, anak ditaruh di pojokan aman, di mana orang tuanya mencangkul, menanam. Anaknya dibiarkan main sendiri di bedeng. Pola asuh sudah mulai menampilkan fungsi yang berbeda. Dan anak jadi punya pengalaman sendiri. Itu pada usia dini loh, itu usia dini. Jadi anak diasuh tetapi sudah dengan pola yang berbeda. Saya nggak mau bahas terlalu detail dulu. Jadi kalau kita obrolin, teman-teman panjang nih, satu sesi sendiri nih, hanya urusan pola-pola asuh dan dampaknya terhadap kembangan fungsi otak. Saya tidak lagi ngomongin perkembangan matematika atau sejarah, fungsi otak. Ada fase berikutnya, lama-lama orang tuh udah capek nyangkul, capek ngebajak tanah. Maka mereka untuk memindahkan benda-bendanya menciptakan roda. Roda adalah teknologi pertama yang membuat manusia menjadi lebih efisien terjadi. Ya, terbentuklah kemudian aneka benda yang membuat lebih efisien secara mekanik. Tandai itu teman-teman, secara mekanik. Jadi sebuah benda-benda mekanik, ya, pisau, gunting, itu benda-benda mekanik. Itu dipakai oleh manusia untuk mempermudah dan menambah keuntungannya pada waktu bekerja. Dan benda-benda itu diproduksi dengan bentuk yang sama, dengan ukuran yang sama, sehingga terbentuklah kelompok produsen atau pabrikan. Dan akibatnya karena sudah ada roda dan sudah ada tempat bekerja dengan sistematisasi tertentu, orang tua berpisah dari anak. Mulai orang tua pergi bekerja pagi sampai malam di tempat yang tidak dilihat oleh anaknya. Kalau tadi berkebun, anaknya masih lihat dalam jarak pandang dia. Tapi begitu masuk industrial society, anak udah gak lihat orang tuanya. Mungkin malah dua-dua orang tuanya mulai bekerja. Dan barangkali orang tuanya pergi jauh dan kembali lama pada anaknya. Pola asuh berubah. Tapi rekan-rekan, tolong sekarang rekan-rekan perhatikan tahunnya. Dari semenjak manusia, emergence of human being, manusia ada di dalam dunia, sampai masuk ke agraria, itu pakainya 13.000 tahun teman-teman, bukan setahun. 13.000 tahun sebelum masih. Oke. Dari sini pindah ke industrial, itu dia perlu apa? 18 abad. 18 abad itu berapa tahun? Satu abad berapa tahun? 100. Ya. Jadi butuh waktu yang lama sekali untuk berubah. Itu sebabnya
cara kehidupan itu sempat membentuk budaya, kesamaan, kesepakatan hidup bersama. Nah, ini yang ditiru oleh anak-anak. Teman-teman pasti sering dengar neuroscience populer. Neuroscience populer itu banyak cerita, bilang bahwa ada otak punya disebut sel mirror. Iya, sampai tua juga kita punya sel mirror. Makanya kita senang niru. Ada tren sekarang, model baju Jepang, model baju Korea, model baju mana lagi itu ya, yang kemarin tuh ya, rame itu di Jakarta. Ada tren, kita senang meniru. Kenapa? Karena memang kita punya sel mirror untuk meniru. Itu sel untuk belajar di otak kita. Nah, rekan-rekan, sel itu tadinya pemakaiannya sangat efektif di usia awal kehidupan. Namun perbedaan terjadi, ini lihat, ini 18 century ke-20. Ini udah pendek nih perubahannya. Industrial society berubah menjadi information society. Mulai ini dikenal WWW, ya, Nickel, W, website, mulai kenal. Ini yang namanya telepon sama TV sih udah luar biasa pada era di abad 20. Teman-teman, perubahannya masih cukup drastis ya, 100 tahun. Tapi apa yang terjadi kemudian dengan era teknologi digital? Hanya dalam hitungan era tuh 10 tahun, satu era. Dalam hitungan 2 era, tahun 2000 sampai 2020, dahsyatnya perkembangan teknologi. Dan ini mengubah pola asuh. Dulu pola asuh punya waktu yang cukup untuk anak dengan perhatian. Bahkan anak itu jempolnya mau gerak kemana aja orang tuanya peduli. Jempol doang. Makanya memanah berkembang. Beda tuh. Jempol bergerak kemana, arah panahnya beda tuh. Nah itu kan dari zamannya hunting. Kemudian muncullah di era information society, batas ya, industrial ke information, ada keluarga-keluarga milenial yang disebut dengan generasi milenial. Nah ini generasi milenial mulai nih bertanya soal budaya, bertanya soal pola asuh sama Google. Bukan sama ibu bapak, bukan sama nenek kakek. Katanya kalau ikut sama Mbah Kakung, Yangti, kuno ya. Kalau sama Mbah Google, kino gitu. Jadi pola asuh itu menjadi pola asuh yang luar biasa variannya. Ada gaya Jepang masuk ke Indonesia, ada gaya Eropa barangkali masuk ke Papua Nugini. Wah, pokoknya banyak gaya bisa mencelat kemana-mana. Anak tidak boleh dibedong, anak dipakein baju yang berbeda dengan zamannya yang biasa kita kembangkan. Semua itu berubah. Nah, yang paling unik di atas segala-galanya adalah anak semakin maju zamannya, semakin tidak bergerak sendiri. Anak makin banyak menjadi asuhan Mbah Surit. Gendong kemana-mana, gitu ya. Tak gendong kemana-mana. Kenapa digendong kemana-mana? Karena orang tuanya sibuk kejar diskon sama sale. Lebih banyak mallnya sekarang ya, lebih banyak kesempatan untuk saling kunjung mengunjung, arisan di mana-mana gitu ya, pertemuan ini pertemuan itu. Kalau di zaman agrarian dengan sedikit di era awal industrial itu jalan kaki ya, dari rumah ayah ke rumah ibu, ke rumah mertua gitu ya, ke rumah paman, bibi. Sekarang teriak aja kedengeran, tapi kalau mau pergi naik motor. Padahal kalau kita teriak aja dia denger gitu. Di seberang, tapi kita naik motor ke sana. Ya, maka lihat, nggak kota, nggak desa, nggak ada alasan. Jangan bilang bahwa wah Bu Ana itu kan kota besar. No. Saya ada sampai ke desa-desa. Saya datang sampai ke pos. Anak-anak kalau dibilang jalan pagi ya, sehat ya. Ya, anak 2 tahun, 3 tahun ya disuruh jalan pagi ya, sehat ya. Yang jalan ibunya pakai stroller. Makin keren strollernya, katanya makin ngetop.
Lupa tuh bahwa anaknya tuh butuh berinteraksi dengan gravitasi. Lupa. Maka stimulus pengasuhan yang mulai hilang di zamannya ternyata tidak dikembalikan oleh orang tuanya. Maka jangan heran kalau teman-teman di lembaga pendidikan anak usia dini dimanapun Anda berada, yang mulai tahun 2010-an itu mulai suka teriak. Ya, kan kalau Anda menjadi guru TK, ada mungkin di antara teman-teman yang udah jadi guru TK 20 tahun gitu ya, 24 tahun gitu. Ya, usia Anda bertambah tapi murid Anda umurnya itu terus yang datang kan. Nah, pada waktu anak-anak itu datang, Anda mulai bilang gini, kenapa ya? Kok anak zaman sekarang kok gitu terus ya? Koknya Anda itu karena teknologi dari information digital society. Sekarang Anda mau pesan apa-apa tuh online, barangnya yang datang, bukan Anda yang pergi belanja. Jangan heran kalau tiba-tiba Anda punya GoPay hilang. Kenapa? Bocahnya yang udah belanja. Dia liatin maknya. Ya, pertama kali kita dapat touchscreen, aduh rasanya salah melulu kita pencet ya, typo terus. Tapi coba anak umur 2 tahun sekarang pencet YouTube. Nggak ada typo-typonya. Siapa mau bilang bahwa anak zaman sekarang nggak bisa baca? Kasih gadget, dia baca. Kenapa? Dia baca gambar. Dia baca gambar. Dia bukan baca dengan literasi fonetik, tapi dia baca dengan literasi visual. Apakah dunia 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan berubah? Teman-teman udah baca nggak sih? Ada pengumuman kan di website dari NASA, tahu NASA ya, tempat penerbangan pulang alik dan segala macam ke luar negeri. Tahun 2030 kita sudah boleh tinggal dan bekerja dari bulan. Ada yang udah siap buka TK di bulan? Insya Allah Bu Ane. Insya Allah kudu tahu neuroscience pisan. Ya, Bu, berarti ya. ini cikal bakalnya ya untuk ke bulan ya Bu. Nanya. Bayangin Bu, mau ketemu sama Eyang Eis ya, sama ketemu sama Uyut Ane, katanya gitu ya. Ketemunya pakai apa? Pakai bayangan. Jadi kalau kita lihat bayangan kagak lari lagi Bu. Lebih hologram ya Bu Ane. Pakai hologram, Ibu, bukan hantu itu. Ya. Tapi coba kalau kita masih punya orang tua ngelihat kita ngomong sama bayangan, apa nggak dibilang, idih kamu tuh ya, setan itu. Ayo cepet doa, katanya gitu nanti ya. Kita disuruh ngusir setan katanya sama itu. Padahal hologram. Udah pernah ada yang pakai virtual reality, terus berasa mau jatuh pegangan, takutan. Padahal kita cuma lihat dalam kaca gitu. Ini gila-gilaan teknologi sekarang. Dan itulah pentingnya perspektif kembangan fungsi otak. Karena mau zaman bergerak makin cepat makin berubah, ingat satu hal, 8 tahun pertama nggak bisa digantiin. 8 tahun pertama wajib dicapai. Kalau enggak, makin rusak tuh anak ke depan. Karena apa? Rapuh. Ya, mereka rapuh sekali. Nah, perkembangan fungsi otak anak ini adalah perkembangan kesiapan belajar secara formal. Ada apa di perkembangan formal? Di perkembangan formal adalah perkembangan untuk melihat kesiapan menerima wacana. Sebelumnya itu adalah structure, tapi sesudahnya itu wacana. Jadi yang mana yang penting? Yang penting rekan-rekan perhatikan umurnya. Jangan jawab, oh lebih penting structure dari wacana. Oh lebih penting wacana dari structure. Salah jawab kita. Cek umurnya. Di umur lepas 8 yang penting wacana. Tapi kalau strukturnya rapuh, ya mama mia. Ya berat lah ngajarnya. Ibarat Anda mau suruh kendaraan kontainer bertonton jalan di jembatan yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Ya susah dong. Ya jangan bilang lapuk lah. Kalau lapuk kita ngomong tua ya. Tapi dari bambu yang dipotong terlalu tipis. Rapuh.
Teman-teman, ini adalah profil dari perspektif neuroscience yang harus ditandai oleh kita semua. Karena ini sampai 8 tahun. Jadi, Anda terima anak umur berapa? 3. Begitu Anda terima 3, cek jurnal bawahnya. Jurnal bawahnya oke nggak? Kalau jurnal bawahnya nggak oke, selagi Anda melaksanakan kurikulum 3 ke atas, kejar tayang bawahnya. Double namanya ya. Kalau Anda terima anak umur 4 tahun, cek 3 tahunnya sama cek jurnal 03. 3 tahunnya oke, 03-nya nggak oke, tetap Anda mesti double. Bu Anda, 03-nya nggak oke, 3 tahunnya pun galau, triple tuh namanya ngejarnya. Karena percuma kita tetap ngejar ke atas kalau belakangnya rapuh. Nah, teman-teman, kalau ada yang mempertanyakan kurikulum Indonesia gimana? Kurikulum Indonesia tuh udah oke. Sudah oke. Sudah mengikuti perkembangan fungsi otak, tapi perkembangan fungsi otak sesuai usianya menuju ke atas. Itu yang beda. Kenapa teman-teman sekarang mendapatkan perspektif neuroscience untuk memiliki satu? Ini S1 sebenarnya yang Bu Nita sedang perjuangkan ya. Bu Nita ini direktur pasca tapi memperjuangkan S1-nya juga. Di S1 diperjuangkan punya keterampilan mengenali profil 0334. Keterampilan profil, kenal profil, bisa ngecek profil 0334. S2 mestinya apa? Laboratorium kita itu harusnya terisi dengan keterampilan analisa jika, ini ada jikanya. Mungkin kita ingat dulu masih SMP kita belajar matematika tuh ada probability namanya. Jika begini akan begitu, jika begitu begini. Pernah ingat keluar tuh kotak-kotak untuk kubus yang bisa dibuka kubusnya gitu ya, dijadikan 2 dimensi, jadi seperti anak tangga, lalu dikasih titik. Barangkali banyak yang ingat tuh kalau tes IQ suka dipakai tuh ya, membayangkan posisi titiknya ada di mana. Itu adalah keterampilan berpikir analitik. Jika talinya saya ambil 1, tenunannya berubah nggak? Jika warnanya saya ganti, gambarnya berubah nggak? Jadi ini keterampilan jikanya kita di S2 itu yang dipertajam dari perspektif perkembangan fungsi otak anak usia. Ya. Nah, bahkan ketika menggunakan kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka kita tidak mengenal STTPA seperti yang kita kenal di Kurtilas, tapi ternyata sama saja disebutnya dengan istilah capaian pembelajaran. Jadi sama aja nih, ini capaian perkembangan fungsi otak. Di sini capaian pembelajaran, podo-podone, cuman beda kata, tapi definisi kontennya tuh sama. Artinya kompetensi pembelajaran, keterampilan fungsi otak, dan itu harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Ini adalah slide dari sumbernya Kemendikbud 56 2022 ya, Puskurbuk yang waktu itu mengajarkan slide ini. Harus dicapai pada setiap fase. Tuh teman-teman baca betul-betul ini garis bawah. Jadi setiap fase harus dipenuhi. Nah fase 03 tuh fase dengan orang tua. Tapi kalau fase dengan orang tuanya tak tercapai, terimalah dan inklusifkanlah itu dalam pembelajaran kita. Dia bukan ABK, belum tentu dia ABK. Dia cuman jablay, kurang dibelai, ya jarang dibelai, kurang perhatian sedikit karena orang tuanya terpaksa harus sibuk. Oke? Dengan kondisi ini kita mesti lihat nomor 1 pada waktu kita jurnal, pada waktu kita cari diary-nya, pada waktu kita cari catatan hariannya anak itu, minta sama orang tuanya buku kartu menuju sehatnya anak. Apa kabar secara genetik dianya? Apakah dia punya penyakit keturunan? Apakah dia bayi yang sejak lahir beda? Apakah dia punya kelainan penyakit? Apakah pernah infeksi? Ini catatan ini pegang. Jangan sampai Anda ngotot mau mengubah
mata yang memang sudah tidak bisa menerima cahaya, terus Anda mau suruh baca literally lewat visual. Ngawur itu namanya kan. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Simpen catat ini baik-baik untuk menjadi alasan sebab akibatnya. Yang kedua, Anda mesti punya jurnal tentang semua sistem sensornya anak. Pernahkah anak itu kelihatannya bolak-balik ke dokter THT? Pernahkah anak itu pernah bolak-balik bermasalah dengan penglihatannya? Ya. Lalu bagaimana dengan tubuhnya? Oke, lihat catatan tumbuh kembangnya dia. Ya, nah ini yang ngetren nih. Ini ngetren banget nih. Sebelum perspektif neuroscience pendidikan kita angkat betul-betul resmi ke dunia pendidikan, ini ngetop nih. Ini datangnya dari klinis, dari medis. Dia ngomong tentang sensomotor integration. Maka semua guru TK, SD bawah, ribut, mesti ikut belajar sensori integrasi. Bari nggak ngerti apa itu. Biar rame. Jadi kalau ada, kelas kami sudah sensori integrasi, diapain bu? Ya, bahkan ada beberapa okupasi terapis juga yang kalau ditanya apa sih yang sedang kamu integrasikan, ya. Itu dokter Adri Maisa senang banget tuh nanyain itu sama terapis. Jadi yang kamu integrasiin apa? Kadang-kadang ada yang bisa jawab, kadang-kadang ada yang gagap juga menjawabnya. Ya, lalu bagaimana otak itu mengendalikan tubuh? Kalau ini otak nggak mengendalikan tubuh, jangan ngomong perilaku, teman-teman. Ya, dan kalau ini tidak bersama-sama, nanti dibungkus oleh emosi, jangan pernah ngomong karakter. Jadi anak kecil yang tidak bisa sabar, tunda dan tunggu, saya sering singkat satu tuh. Sabar nak, tunggu nak, sebentar. Ya, jangan dimakan dulu, masih panas, sabar. Lihat tuh jarum jam. Nanti kalau jarumnya udah pindah, ya udah geser, jarumnya udah nunjuk ke bawah, tuh Bunda kasih lihat ada gambar 6 ya, itu ya, baru boleh dimakan. Sabar, tunggu, liatin aja jamnya. Oh itu 2 tuh Anda berikan kepada dia. Stimulus time awareness dan Anda memberikan regulasi emosi. Nah kalau itu jadi, baru jadi karakter. Oke? Nah lama-lama dia akan memiliki perilaku, motor perceptual association. Ini perilaku nih yang berhubungan juga dengan dia jadi bisa mengukur besarnya tenaga dia kalau mau mengambil sesuatu, menepuk sesuatu, menimbang, mengangkat, mendorong. Kalau ini semua aman, maka atensinya akan terbentuk dan dia siap untuk terima wacana. Jadi kalau ada anak gagal fokus, gagal kendali emosi, gagal kendali perilaku, nih teman-teman tinggal dicari aja di bawahnya ada apa. Nah teknik mencarinya itu yang dikembangkan di laboratorium neuroscience pendidikan. Ya, jadi kita menggunakan perangkat yang sudah ada, tapi kemudian diharapkan perangkat itu divariasikan juga. Itu yang bisa dikembangkan di laboratorium. Maka penelitian dan terobosan inovasi sangat ditantang. Ingat, sebetulnya keterampilan untuk mengambil data itu diharapkan di S1, S2 kita mempertajam keterampilan untuk menganalisa. Analisa, kenapa nih anak gagal ini? Kenapa nih anak gagal itu? Kita mesti kenal pengetahuan di bawahnya dan bisa menghubungkan sebab akibat. Ya, teman-teman, salah satu buku saya baca, Brain is Playground. Otak itu adalah taman bermain. Color with emotion, diwarnai oleh emosi. Built with logical architecture. Arsiteknya tuh arsitek mesti logis, bukan lebay. Dikit-dikit ku suka, ku tak suka. Kalau dikit-dikit ku suka, ku tak suka, itu bukan logik namanya, itu emotion. Gagal berkembang itu. Itu functionnya nggak berkembang itu. Ya, body boleh berkembang, tapi functionnya gagal berkembang. Ibarat kita dapat mobil Formula One, tapi dipakainya mirip kita pakai mobil itu Avanza. Padahal Formula One bisa terus gitu kan. Tapi karena kita nggak menggunakan, dia tidak berkembang penggunaan, fungsinya nggak berkembang. Communicate with the body in balance and coordinate movement. Berkomunikasi dengan tubuh, otak. Berkomunikasi dengan tubuh dalam keseimbangan dan gerak koordinasi.
Kalau ini tidak tercapai, teman-teman, anak masih gampang jatuh, gampang keserimpet, jangan ngomong deh soal atensi. Pasti on off atensinya. Itu kenapa perspektif neuroscience pendidikan menjadi sangat penting bagi guru untuk bisa menemukan sebab akibat yang sebetulnya adalah dampak dari perubahan pola asuh. Kita mau mundurin pola asuhnya? Nggak bisa. Kita nggak bisa mundurin teknologi. Ya, orang tua sekarang menjaga anaknya pakai CCTV kok. Mau gimana? Ya. Jadi diharapkan rekan-rekan kita akan bisa menemukan usia 3-4 tahun capaian perkembangan. Kalau Kurtilas, KIKD ya, itu kebanyakan orang tua hanya memberikan arahan aja melulu, jangan gini, ayo gitu. Kadang-kadang malah orang tua kebawelan lagi, anaknya tangannya belum maju udah langsung diarahkan lagi, jangan cepet-cepet, ayo ambil. Anaknya masih lagi mau mengendalikan tangannya ngambil, nggak sabar diambilin. Berapa banyak Anda lihat anak kecil disuapin? Pengen cepet, instan. Tapi dampaknya motorik halus anaknya dan motorik kasar bahunya dia gagal berkembang. Maka yang kita harus lakukan adalah mengidentifikasi dan melihat emosinya. Apakah anak ini bergerak atas keterampilannya sendiri? Apakah dia bisa makan sendiri? Apakah dia bisa membersihkan dirinya sendiri? Apakah dia memiliki pengalaman dalam aktivitas keseharian? Bisakah dia bernyanyi dan bicara? Bicara itu artinya komunikatif ya, bukan cuman bunyi sendiri. Apakah dia memiliki kemampuan metabolisme yang baik? Artinya apa? Dia buang air kecil, dia buang air besar, itu tidak ada kendala, tidak nyeri, tekstur, warna, itu semuanya dalam konteks yang menunjukkan indikator sehat. Dan yang terpenting, apakah anak ini punya ritme hidup yang benar? Tidur, bangun, dan makan. Makan itu bukan nunggu lapar, tapi memang ritme makan sesuai dengan aktivitas. Nah, kalau ini semua bisa, teman-teman, kita tidak perlu meragukan perkembangan dari anak. Tapi kalau di situ ada kelalaian, maka di sanalah waktunya kita untuk mengelola profil dari anak-anak. Ini adalah model dari dunia bisnis pabrik. Dunia bisnis pabrik itu orang-orang personalia HRD, mereka akan membentuk kelompok-kelompok fungsi. Ada orang yang tugasnya mengasah kaca, memotong kaca, membentuk kacanya, memberi hiasan pada kaca. Jadi setiap kelompok fungsi. Kalau di sekolah, maka guru mengenal profil anak itu, membentuk kelompok profil. Lalu lakukan action group management. Dengan pendekatan profil dari perkembangan fungsi otak, Anda akan tahu posisinya anak itu ada di mana, posisi profilnya. Lalu challenge-nya itu mau apa? Ini challenge-nya itu targetnya Anda, temanya Anda lah, bilang gitu ya kalau di sekolah ya, kompetensi yang mau dicapai. Nah, lihat skill apa yang mau diulang untuk dicapai di setiap kelompok yang beda profil. Maka Anda akan bisa mengelola kelas Anda tanpa ragu untuk mendapatkan anak-anak dengan perkembangan yang kemudian semuanya diharapkan berkembang sesuai usianya. Jadi yang tadinya perkembangan fungsi otaknya ketinggalan jadi kejar. Ya, ini kalau kita mau bahas tentang hal ini, boleh nanti kita cari kesempatan untuk mendetailkannya. Ya. Maka rekan-rekan, dengan mengenal perspektif perkembangan fungsi otak, kita bisa katakan belajar itu berkelanjutan. Belajar itu tidak pernah selesai atau putus. Karena itu nggak perlu sebetulnya ada graduation pada anak di bawah usia 8 tahun. Ya, karena dia berkelanjutan belajarnya. Apa yang mau diluluskan,
Kecuali Anda mau meluluskan, sekarang kematangan sensorinya tercapai, sekarang kematangan untuk geraknya tercapai, terus jadi mau apa? Kelulusan gerak gitu, kelulusan sensori, nggak perlu ya. Baik rekan-rekan, ini yang terutama ingin saya bagikan, sharingkan kepada teman-teman. Ada satu hal kecil saja yang menjadi tambahan, ya, tambahan untuk mempermudah. Jadi saya buat grafis yang lebih mempermudah sedikit. Kalau di usia 0-3 tahun ini ada yang disebut dengan capaian yang harus didapatkan. 3-6 tahun juga punya capaian lain lagi. 6-8 tahun juga punya capaiannya lagi. Sepanjang perjalanan dari 0 sampai selanjutnya, perkembangan kognitif itu berjalan loh. Jadi jangan ada yang pernah bilang bahwa kalau kita memperhatikan tumbuh kembang anak dan mengutamakan bermain sebagai sarana belajar anak, itu berarti nggak memperhatikan kognitif. Itu salah besar. Kognitif pertama anak-anak itu E1, 2, taksonomi Bloom, memory and recall adanya dari rumah. Anak bisa kenal mana gelas, mana garpu, mana piring, mana perempuan, mana laki, ya, mana kaos, mana celana. Itu dari rumah, dari itu udah kognitif. Ya itu udah memori. Jadi jangan bilang kognitif itu baru setelah di sekolah. Salah banget ya. Lalu ada perkembangan regulasi emosi yang akan ikut selalu mewarnai. Intinya ada pada pusaran relasi dengan orang di sekitar, karena dia akan meniru dulu, selesai meniru baru dia akan belajar bertahap pada perkembangan. Nah kalau ada anak di usia 0-3 tahun nggak tercapai perkembangannya, berarti kan ada latihan pematangan yang mesti dia kejar. Datang kepada Anda di usia pendidikan, maka kegiatan sesuai kurikulumnya mesti ditambahin dengan sedikit latihan pematangan. Nah kalau datangnya udah di usia selanjutnya, padahal latihan pematangan ini aja belum tuntas, perkembangan 0-3 tahunnya pun rapuh. PR banget memang ya. Apa saja yang ada, lihat ini adalah perkembangan yang kita kejar sampai dengan ke-8 tahun. Nanti yang eksekutif terpenuhi sampai 20-an. 0-3 tahun itu organ sensori ada tahapannya, bertambah perkembangannya. Gerak ada tahapannya juga yang mesti dikenali, penguatannya. Baru perkembangan atensi yang juga ada komponen-komponennya. Ya, ini yang mesti dicapai pada golden age seorang anak. 0-3 tahun memang sensori motor dan integrasinya paling dominan. Bukan berarti tetapi di usia 3-6 tahun sensori motornya nggak kepake lagi, nggak berkembang lagi, ada, tapi nggak dominan. Di usia 3-6 tahun perseptual motornya yang mesti jadi dominan. Ya, atensi udah mesti berkembang full di 6-8 tahun. Ya, jadi ada waktunya untuk perkembangan. Kalau di fungsi otak nanti teman-teman kalau mempelajari lebih detail lagi, yang disebut pematangan itu sama dengan pemusatan proses sinapsis atau hubungan antar sel-sel. Ya, saya tidak banyak menggunakan istilah-istilah ini dulu supaya tidak terdengar terlalu asing neuroscience-nya. Tapi kalau nanti kita punya waktu lebih banyak untuk mendiskusikan, maka ini teman-teman akan lebih akrab menggunakan istilah-istilah sinaptik. Baiklah, Bu Is, saya sampaikan di situ dulu kenapa ada perspektif neuroscience pendidikan yang berkembang sekarang dan apa manfaatnya bagi kita di pendidikan anak usia dini. Insya Allah itu akan membantu teman-teman pendidik untuk bisa menemukan profil anak sehingga satu, mengerti sebabnya kenapa dia beda, kedua, bisa menyusun apa yang harus dilakukan. Nah ini makanya dibutuhkan para analisator nih, dibutuhkan teman-teman lulusan S2 nih ya. Dan yang ketiga, bisa mengimplementasikan dan menemukan inovasi-inovasi atas kasus-kasus di lapangan. Ingat, perkembangan
Fungsi otak tidak selalu harus mengurusi ABK. Karena ini adalah perkembangan fungsi natural. Makasih. Silahkan Boys. Baik Bu Ana, berikan aplaus buat Bu Ana Gracia teman-teman. Dan luar biasa, saya sampai terpana melihat dan mendengar beberapa materi-materi Ibu. Ini baru satu Bu,